Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ananda Kela Safira, Hana Husna Azalia Kulsum, dan Elsa Triantika yang akan membahas tentang persoalan perizinan kegiatan, usaha, dan pembatasan hak atas aturan pelindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan yang kami bahas nanti. Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpengaruh besar pada sistem penataan regulasi di Indonesia. UU Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun lalu pada rapat paripurna DPR RI. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, UU Ciptaker tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam di sekitar. UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau bisa disebut UU PPLH. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Selain itu, tujuan undang-undang ini antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM, serta perkooperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan menjamin keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. UU tersebut dinilai hanya mementingkan investasi dan korporasi saja serta berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan membahas mengenai simplikasi perizinan. Sebelum masuk pembahasan simplikasi perizinan, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu izin lingkungan. Dapat kita lihat di dalam materi PowerPoint bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap pelaku usaha yang kegiatan operasionalnya memiliki dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, pada pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan izin yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Nah, mengenai simplikasi perizinan ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam UU PPLH menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan penerbitan berusaha. Dikarenakan hal ini digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain, serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya.
aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup. Perbandingan poin-poin penting dalam UU PPLH dengan UU Cipta Kerja dalam hal perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah perbandingan poin-poin penting dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingannya. Yaitu yang pertama, dapat kita lihat dalam tabel ini pada UU Cipta Kerja terkait izin lingkungan tersebut dihapus. Ketentuan lain yang diubah yakni mengenai peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang PPLH diatur dokumen AMDAL disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja tertulis perubahan dalam pasal 26 ayat 2 PPLH menjadi penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai AMDAL. Semula, komisi ini diatur dalam pasal 29, 30, dan 31 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam pasal 29 Undang-Undang Lingkungan Hidup disebutkan KPA dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang bertugas melakukan penilaian dokumen AMDAL. Keanggotaan KPA terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknik terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian KPA, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, keputusan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Kemudian tim uji kelayakan pada UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Perubahan terhadap pasal 24 ayat 3 dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Selanjutnya, ayat 4 pasal yang sama mengatur pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu-isu yang terkait ketentuan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat 4 isu ketentuan AMDAL yang telah diubah. Yang pertama, mengenai kegunaan AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL yang telah dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat yang dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan yang mana digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 25 huruf C tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya harus memuat saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat yang mana tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung. Ketiga, dalam proses penyusunan AMDAL, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Yang keempat, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL.
Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilaian AMDAL yang diatur dalam pasal 29, 30, 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini menanti perdebatan di masyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen AMDAL tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas. Selanjutnya saya akan membacakan tentang penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, kondisi saat ini dan permasalahannya. Permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha. Pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit. Banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha, serta sistem OSS yang masih mengalami tumpang tindih dan masih banyak kendala yang lain, sehingga hal ini yang menyebabkan proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal. Lalu yang kedua, kondisi yang diharapkan menyederhanakan perizinan berusaha. Maksudnya itu dengan menerapkan regulasi berbasis resiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, konsep perizinan dasar. Selanjutnya, perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam poin C meliputi beberapa perizinan, yakni A. Perizinan lokasi. Saat ini, iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia mengalami kendala, antara lain disebabkan oleh kondisi peraturan perundang-undangan yang melingkupinya. Proses atau alur perizinan dan starting bisnis di Indonesia dibentuk dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dan setiap usaha pasti memerlukan lokasi atau tempat berusaha. Namun, hal itu malah menimbulkan isu-isu atas perizinan lokasi, di antaranya yang akan kita bahas sebagai berikut. 1. Kesesuaian ruang antara lokasi kegiatan usaha dengan rencana tata ruang dan kesesuaian pemanfaatan lahan baik di darat maupun di laut. 2. Kepastian penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah oleh investor. Dan yang ketiga, kepastian pengadaan tanah bagi investor termasuk di dalam kawasan hutan. Selanjutnya mengenai perizinan lingkungan berkaitan dengan perizinan lingkungan penataan terhadap UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan perlu untuk dilakukan. Dalam praktik pelaksanaannya, usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL maupun UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Standar yang dimaksud dalam usulan perubahan pasal tersebut merupakan standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, usaha dengan dampak penting terhadap lingkungan membutuhkan mekanisme penilaian atas kajian kelayakan pengelolaan lingkungan yang selanjutnya diikuti dengan persetujuan hingga diterbitkan izin lingkungan. Yang kedua, usaha dengan dampak lingkungan sedang dengan menggunakan mekanisme pernyataan pemenuhan standar pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, usaha dengan dampak lingkungan rendah
menggunakan mekanisme pernyataan pengelolaan lingkungan atas usaha dan atau kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 1 angka 12 berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL-UPL. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pembatasan hak atas lingkungan. Hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan terdapat hak-hak turunan yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Yang pertama, aspek prosedural itu berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan. Sementara aspek substantif berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan sehat, serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang justru membatasi hak atas lingkungan tersebut, khususnya dari aspek prosedural, yaitu 1. Pengurangan derajat partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Yang kedua, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses AMDAL. 3. Ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Demikian akhir penyampaian materi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.